Amerika Serikat dan Israel dituding sebagai biang kerok blokade Selat Hormuz. Trump sesumbat Teheran akan dibawa ke zaman batu. Pesan Presiden Iran untuk warga Amerika Serikat pertanyakan alasan serangan. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dituding sebagai biang kerok blokade Selat Hormuz. Jalur perdagangan memasok 20% minyak dunia ditutup Teheran sebagai bentuk pembalasan atas serangan ke wilayah Iran. Pemerintah China menyebut operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebagai biang kerok dari blokade Selat Hormuz. AFP melaporkan pernyataan ini disampaikan Beijing usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara importir minyak untuk mengamankan Selat Hormuz. Dalam sebuah konferensi pers pada Kamis 2 April 2026, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyatakan pelayaran di Selat Hormuz terganggu merupakan konsekuensi operasi militer ilegal yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pernyataan ini sebagai respon atas seruan Trump yang meminta negara-negara terdampak untuk mengambil alih pengamanan Selat Hormuz. Jalur perdagangan memasok 20% minyak dunia ditutup Teheran sebagai bentuk pembalasan atas serangan ke wilayah mereka. Trump mendesak negara-negara penerima pasokan minyak untuk mengambil, melindungi, dan menggunakannya demi kepentingan masing-masing atas jalur lintasan Hormuz. Di tengah merosot tingkat kepuasan publik terhadap penanganan perang, Trump berusaha meyakinkan bahwa konflik dengan Iran akan segera berakhir. Trump memperingatkan akan ada serangan berat selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Serangan ini diklaim Trump akan membawa Iran kembali ke zaman batu. China memperingatkan kekerasan tidak akan menyelesaikan konflik. Sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026, harga minyak mentah jenis Brent merangkak naik hingga menyentuh angka $100 Amerika Serikat per barel. Situasi diperparah dengan serangan balasan Iran terhadap instalasi minyak di beberapa negara Teluk. Di Cina, maskapai nasional Air China bersama beberapa maskapai domestik mengumumkan menaikkan biaya tambahan bahan bakar pada penerbangan domestik mulai Minggu 5 April 2026. Informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar akan membawa Teheran ke zaman batu. Trump akan mengerahkan pasukannya dalam skala besar menyerang Iran jangka waktu 3 minggu ke depan. Iran menuding Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dan dipengaruhi Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pasukannya siap menyerang Iran dalam skala besar dalam jangka waktu 2 hingga 3 minggu ke depan. Al Jazeera melaporkan Trump menyampaikan ini dalam pidato pertama sejak perang di Iran yang dimulai pada Rabu 31 Maret 2026. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred. Trump mengklaim berada di jalur yang tepat menyelesaikan semua tujuan Amerika Serikat dalam waktu sangat singkat. Lebih jauh, Trump mengatakan akan menyerang Iran, membawanya kembali ke zaman batu. Trump mengaku perubahan rezim Iran bukan tujuan Amerika Serikat menyerang Iran. Trump memperingatkan Iran akan serangan pembangkit listrik jika negosiasi tidak tercapai. Selain itu, Trump mendesak Sekutu Amerika Serikat memiliki keberanian merebut kembali kendali Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran berulang kali mengatakan mempertahankan penutupan total Selat Hormuz, jalur perdagangan sekitar 20% pasokan minyak dunia. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengeluarkan surat terbuka kepada warga Amerika Serikat pada Rabu 1 April 2026. Pezeshkian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada warga Amerika Serikat termasuk para kepentingan Amerika Serikat dalam perang Iran. Pezeshkian menggambarkan perang di Iran merugikan kedua belah pihak. Pezeshkian menuduh Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dan dipengaruhi Israel. Lebih jauh, Pezeshkian menuding Amerika Serikat dan Israel menebar ketidakstabilan dan menanam benih kebencian tertanam bertahun-tahun. آماده‌ایم برای سلامتی شما، برای امنیت شما، برای آرامش شما، برای Sementara itu, pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menulis pesan kepada warga Amerika Serikat dan dunia. Pezeshkian menyampaikan Iran sebagai salah satu peradaban tertua dalam sejarah manusia dan tidak pernah memulai perang. Pezeshkian justru mempertanyakan agresi militer Amerika Serikat ke Iran.
لازم خدمت شما مردم عزیز عرض بکنم که دولت Presiden Iran Masoud Pezeshkian menulis pesan panjang dan mengharukan ditujukan kepada warga Amerika Serikat dan dunia saat perang panas antara Iran dan melawan gabungan militer Amerika Serikat dan Israel. Melalui media sosial X pada Rabu 1 April 2026, Pezeshkian menyampaikan pesan bahwa Iran sebagai salah satu peradaban tertua dalam sejarah manusia dan tidak pernah memulai perang di era modern ini. وجود نداشته و یا اگه وجود داشته به سرعت تونستن مسئولین ما حل کنن. امروز هم دوباره ما جلسه‌ای در دولت داشتیم. Teheran tidak pernah memilih jalan agresi, ekspansi, kolonialisme, atau dominasi meski mengalami pendudukan, invasi, dan tekanan global. Iran tidak memusuhi bangsa lain termasuk rakyat Amerika, Eropa, atau negara-negara Arab. Menurut Pezeshkian, agresi militer Amerika Serikat diluncurkan dari berbagai pangkalan menuju Iran, menunjukkan betapa mengancam kehadiran militer Amerika Serikat. Pezeshkian meyakini tidak ada satu negara akan mengabaikan jika menghadapi kondisi ini. Apa yang dilakukan Iran dan akan terus dilakukan merupakan respon terukur berdasarkan pembelaan diri dan bukan inisiasi perang atau agresi. Pezeshkian menyebut awal hubungan antara Iran dan Amerika Serikat tidak bermusuhan. Interaksi antara rakyat Iran dan Amerika Serikat tidak diwarnai dengan permusuhan atau ketegangan. Titik balik perselisihan ketika kudeta tahun 1953 saat Amerika Serikat secara ilegal mengintervensi dengan tujuan mencegah nasionalisasi sumber daya Iran. Kondisi ini menurut Pezeshkian mengganggu proses demokrasi Iran, mengembalikan kediktatoran, dan menabur ketidakpercayaan mendalam di kalangan warga Iran terhadap kebijakan Amerika Serikat. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan alasan perang melawan Iran. Trump mengaku tidak butuh apa-apa dari Timur Tengah dan serangan bersama Israel ke Iran untuk membantu sekutu Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku perang melawan Iran dilakukan hanya untuk membantu sekutu Washington di Timur Tengah pada Rabu 1 April 2026. Middle East Eye memberitakan Trump mengaku tidak butuh apa-apa dari Timur Tengah dan serangannya bersama Israel ke Iran pada Sabtu 28 Februari 2026 demi membantu sekutu-sekutu Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki negara sekutu dekat di Timur Tengah seperti negara Arab dan Israel. Trump menegaskan tidak membutuhkan minyak atau apapun dari Timur Tengah. Trump berterima kasih kepada sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah yakni Israel, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain. Lebih jauh, Trump memuji keberhasilan militer Amerika Serikat dan menyatakan tujuan utama dalam perang di Iran hampir tercapai. Hal ini merujuk pada kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei serta Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Ali Larijani oleh Israel. Pemimpin tertinggi Iran saat ini disebut sebagai putra Khamenei, Mojtaba, belum terlihat di hadapan publik. Trump mengklaim belum menyerang fasilitas minyak Iran karena dinilai bisa menghilangkan peluang kecil Iran untuk bertahan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan negara berdiskusi membahas upaya bersama membuka kembali Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump mengatakan negara-negara yang menggunakan jalur Hormuz bertanggung jawab atas keamanannya masing-masing. Imbas blokade Selat Hormuz oleh Iran membuat harga minyak dunia melambung tinggi. We'll be leaving very soon, and if France or some other country Sebanyak 40 negara menggelar diskusi melalui virtual membahas berbagai upaya bersama membuka kembali Selat Hormuz pada Kamis 2 April 2026. Pertemuan diadakan lantaran pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan pengamanan jalur pelayaran merupakan tanggung jawab negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz. Pertemuan ini dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, dan diikuti perwakilan dari berbagai negara termasuk Prancis, Jerman, Kanada, Uni Emirat Arab, serta India. Diberitakan Reuters, pertemuan ini tanpa kehadiran Amerika Serikat. Sehari sebelumnya pada Rabu 1 April 2026, Trump menyatakan Selat Hormuz bisa terbuka secara alami. Negara-negara menggunakan Selat Hormuz bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Trump mendesak negara-negara lain lebih berani dalam mengambil tindakan wilayah tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi tanggapan berbeda. Saat berbicara dari Korea Selatan, Macron menilai opsi merebut Selat Hormuz melalui kekuatan militer merupakan hal yang tidak masuk akal.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran berdampak signifikan terhadap ekonomi global karena jalur ini mengangkut sekitar 1/5 konsumsi minyak dunia. Iran menutup jalur Selat Hormuz sebagai aksi balasan atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel sejak Sabtu 28 Februari 2026. Penutupan jalur vital ini menimbulkan lonjakan harga energi memaksa negara-negara mempertimbangkan pembentukan koalisi demi mempertahankan kepentingan stabilitas ekonomi. Fokus utama koalisi adalah memberikan rasa aman bagi pemilik kapal agar bisa kembali berlayar melalui selat dan menurunkan biaya ekonomi yang melambung tinggi. Selain itu, berkoordinasi dengan Iran untuk mendapatkan jaminan keamanan meski ini sulit terwujud dalam waktu dekat. Beralih ke kabar lain, pemirsa, PBB membutuhkan waktu lebih lama menginvestigasi 3 prajurit TNI yang gugur saat bertugas menjadi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon atau UNIFIL. Tim investigasi menemui tantangan dalam penyelidikan, seperti situasi sulit di lapangan. Item 2 of the agenda. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan butuh waktu lebih lama menginvestigasi 3 prajurit TNI yang gugur saat bertugas menjadi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon atau UNIFIL pada Minggu dan Senin 29 dan 30 Maret 2026. Dalam konferensi pers pada Rabu 1 April 2026, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stepan Dujarric mengatakan ada tantangan yang dihadapi tim investigasi dalam penyelidikan seperti situasi sulit di lapangan dan keterlambatan mengakses lokasi kejadian. 3 anggota TNI bertugas di UNIFIL gugur akibat serangan Israel ke Lebanon. 2 anggota TNI yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ihwan gugur terkena ledakan di dekat Bani Hayan pada Senin 30 Maret 2026. Namun, sehari sebelumnya, pada Minggu 29 Maret 2026, 1 anggota TNI Farizal Ramadan gugur terkait ledakan proyektil di sekitar Acit Al-Qusair. Dujarric mengungkapkan temuan awal penyelidikan menyasar pasukan penjaga perdamaian PBB. Situasi di Lebanon memburuk dalam beberapa hari terakhir. Eskalasi menimbulkan dampak buruk bagi warga sipil dan infrastruktur sipil, khususnya di Lebanon Selatan. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB. Sebelumnya 3 prajurit TNI gugur di Lebanon Selatan terkena serangan pasukan Israel. Laporan dari AFP pada Selasa 31 Maret 2026 melaporkan 1 personil TNI yang gugur pada Minggu 29 Maret 2026 terkena tembakan yang diluncurkan militer Israel. Tembakan dilepas dari tank negeri Zionis karena puing-puing dari peluru tank Israel ditemukan di lokasi kejadian. Tak sampai 24 jam, 2 prajurit TNI gugur di dekat Bani Hayan. Kabar berikutnya, Pakistan dan China mendorong perdamaian dan meredakan konflik di Timur Tengah. Keduanya mengajukan 5 poin rencana perdamaian. Salah satu poin menyatakan dialog dan jalur diplomasi menjadi satu-satunya solusi realistis menyelesaikan konflik. Chinese Foreign Minister Wang Yi and Pakistani Deputy Prime Minister Mohammad. Pakistan dan China mengajukan 5 poin rencana mendorong perdamaian dan meredakan konflik di Timur Tengah. Inisiatif ini disampaikan dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Beijing. Middle East Monitor memberitakan, rencana diusulkan segera dengan menerapkan gencatan senjata, dimulai perundingan damai secepat mungkin, perlindungan warga sipil, pengamanan jalur pelayaran internasional, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pakistan dan China menegaskan penghentian permusuhan sekaligus memperingatkan potensi meluas eskalasi konflik, serta peningkatan upaya bantuan kemanusiaan lebih cepat disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. Selain itu, dialog dan jalur diplomasi menjadi satu-satunya solusi realistis menyelesaikan konflik serta menekankan penting penghormatan terhadap kedaulatan wilayah Iran dan negara-negara Teluk lain. Pakistan dan China menyerukan penghentian serangan terhadap warga sipil maupun infrastruktur vital, serta meminta jaminan keamanan bagi kapal sipil dan komersial melintasi Selat Hormuz. Pakistan dan China menyatakan dukungan terhadap upaya mewujudkan perdamaian berkelanjutan berdasarkan hukum internasional serta kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti diketahui, ketegangan regional di Timur Tengah meningkat sejak Sabtu 28 Februari 2026 saat gabungan militer Israel dan Amerika Serikat bergabung melancarkan serangan ke Iran, menewaskan pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran menyerang balik, menggerakkan, membombardir rudal dan drone ke Israel serta menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Arab. Selain itu, menutup Selat Hormuz, jalur perairan mendistribusikan 20% pasokan minyak dunia. Imbasnya, harga minyak dunia melambung tinggi.
Ya, pemirsa, militer Israel menyebut gelombang serangan rudal besar-besaran dari Iran pada Kamis 2 April 2026. Serangan terjadi selang beberapa saat usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato nasional mengenai situasi perang di Iran. Perang Iran dan Israel makin membara. Militer Israel melaporkan gelombang serangan rudal besar-besaran dari Iran pada Kamis 2 April 2026. Serangan ini terjadi selang beberapa saat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato nasional mengenai situasi perang di Iran. Media AFP melaporkan, menurut keterangan militer Israel, sistem pertahanan udara Amerika bekerja keras merespon rudal Iran. Sedikitnya 2 gelombang serangan terjadi bersamaan Trump mengakhiri pidatonya. Kepolisian Israel melaporkan ada sejumlah titik jatuhan material di wilayah Israel Tengah. Media lokal menyebutkan ada 9 titik terdampak ledakan teridentifikasi. 4 orang mengalami luka ringan di area Tel Aviv akibat insiden ini. Media Israel mengaitkan kerusakan luas di wilayah dengan dugaan penggunaan jenis bom yang meledak di udara dan menyebarkan proyektil kecil ke area yang luas. Hingga kini, Iran dan Israel saling tuding mengenai penggunaan bom. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat sejarah Islam di Oman. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Oman merupakan negara di semenanjung Arab kaya sejarah, budaya, dan keindahan alam. Selain itu, Oman juga menjadi saksi penyebaran Islam sejak abad ke-7. Seperti apa keindahan dan sejarah Islam negara Oman? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Oman. Muscat merupakan ibu kota Oman. Oman terletak di tenggara semenanjung Arab berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Negara ini memiliki garis pantai panjang di Laut Arab dan Teluk Oman, serta mayoritas penduduknya memeluk Islam, khususnya aliran Ibadi. Budaya Oman yang kaya akan pengaruh dari Persia, India, dan Afrika Timur ini menjadikannya negara yang unik dan penuh sejarah. Di Oman berdiri megah Sultan Qaboos Grand Mosque, merupakan masjid terbesar di Oman. Masjid ini bisa menampung hingga 20.000 jamaah. Diresmikan pada tahun 2001, masjid ini menampilkan 5 menara melambangkan rukun Islam, kubah raksasa, serta karpet buatan tangan terbesar di dunia. Setelah mengagumi keindahan arsitektur dan keagungan spiritual, kita beralih ke keindahan alam Oman yang menakjubkan, yaitu Wadi Sab, lembah tersembunyi dengan air jernih dan tebing yang menawan. Wadi Sab, terletak di Tiwi, Oman, adalah salah satu lembah paling indah di negara ini. Pengunjung bisa melakukan trekking sekitar 45 menit melalui tebing-tebing berwarna coklat kemerahan, menyusuri sungai alam, dan berenang melewati kolam air jernih yang menyegarkan. Perjalanan ini akan membawa ke gua tersembunyi dengan air terjun mini, sehingga menciptakan pengalaman petualangan yang memadukan alam, olahraga, dan pemandangan yang spektakuler. Wadi Sab menjadi favorit wisatawan lokal maupun internasional, menjadi pengalaman alam yang otentik. Dari pesona alam yang menenangkan, kita kembali ke kota Muscat, tempat di mana seni dan budaya modern berpadu, yaitu Royal Opera House yang menjadi pusat pertunjukan kelas dunia di Oman. Royal Opera House Muscat dibuka pada tahun 2011, merupakan gedung pertunjukan seni pertama di Oman, menampilkan opera, konser, dan balet. Gedung ini menggabungkan arsitektur tradisional Arab dengan desain modern, menghadirkan dekorasi mewah, lampu gantung kristal, dan akustik canggih. Royal Opera House menjadi pusat kebudayaan dan seni di Oman, menarik artis internasional maupun lokal, sekaligus menjadi simbol modernisasi budaya negara ini. Dari gemerlap panggung seni internasional, kita kini menelusuri pasar tradisional yang kaya warna dan aroma, yaitu Mutra Souk, tempat pengalaman belanja khas Oman yang otentik menanti. Mutra Souk adalah salah satu pasar tertua dan terkenal di Oman yang berusia lebih dari 2 abad.
Terletak di pusat kota Muscat, pasar ini menawarkan tekstil, perhiasan perak, rempah-rempah, kerajinan tangan, dan barang antik. Suasananya ramai, dengan lorong-lorong sempit dan aroma khas rempah serta dupa membawa pengunjung merasakan kehidupan tradisional Oman. Mutra Souk tidak hanya menjadi destinasi belanja, tetapi juga jendela untuk memahami warisan budaya dan sejarah perdagangan negara ini. Setelah menyelami suasana pasar tradisional, perjalanan kita berlanjut ke Bait Al-Zubair Museum. Bait Al-Zubair Museum menampilkan koleksi pribadi keluarga Zubair, termasuk senjata kuno, perhiasan, pakaian tradisional, dan artefak budaya Oman. Di luar museum, terdapat replika desa tradisional, lengkap dengan pasar dan rumah-rumah khas Oman, sehingga memberikan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Museum ini menjadi jendela untuk memahami sejarah, kehidupan, dan budaya masyarakat Oman dari masa lalu hingga kini, sekaligus melestarikan warisan tradisi bagi generasi mendatang. Dari arsitektur megah hingga keindahan alam dan pasar tradisional, Oman menawarkan pengalaman yang memadukan sejarah, budaya, dan alam. Sebuah destinasi yang sayang untuk dilewatkan bagi siapapun yang ingin mengenal semenanjung Arab lebih dekat. Ya, selanjutnya ada kabar dari musisi asal Inggris Ray yang membuka babak baru dalam karir musiknya melalui perilisan album kedua bertajuk This Music May Contain Hope. Di album ini Ray menampilkan eksplorasi musik dan emosi lebih mendalam. Musisi berbakat asal London, Inggris Ray merilis album studio kedua yaitu The Music May Contain Hope pada Jumat 27 Maret 2026. Karya ini menjadi sequel sangat dinantikan setelah kesuksesan album My 21 Century Blues sempat menduduki posisi kedua tanggal lagu Inggris pada tahun 2023. Berdasarkan laman Billboard, The Music May Contain Hope berisi 17 lagu merangkum perjalanan emosional Ray. Urutan lagu terbagi dalam 4 babak, menggambarkan transformasi suasana hati dari kegelapan menuju cahaya terang. Album ini menunjukkan keberanian Ray dalam menyampaikan cerita personal melalui musik yang lebih jujur dan terbuka. Proyek terbaru ini disebut sebagai karya ambisius Ray, menggabungkan berbagai warna musik, mulai dari pop, soul, hingga sentuhan alternatif menegaskan identitas artistik Ray yang terus berkembang. Melalui lirik yang intim dan aransemen yang minimalis, Ray mengajak pendengar musik ke dalam cerita pribadi tentang perjuangan, harapan, dan proses penyembuhan diri. Dalam proyek album kali ini, Ray berkolaborasi dengan nama besar seperti komposer Hans Zimmer hingga musisi legendaris Al Green. Kehadiran London Symphony Orchestra dan anggota keluarga Ray, Ama, serta Absolutely memberikan sentuhan harmonis sangat megah dan personal. Perilisan album ini sekaligus menandai era baru bagi Ray sebagai musisi yang semakin matang. Respon positif deras mengalir dari penggemar. Ini menunjukkan antusiasme terhadap arah musik baru Ray. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.